Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian fikih muamalat masih tentang ijarah. Ijarah artinya aqdun ala manfaatin ma'lumah, adalah sebuah transaksi pada sebuah manfaat ataupun jasa manfaat, baik manfaat dari tubuh seseorang, pekerjaan seseorang, jasa, ataupun dari sebuah benda seperti rumah, manfaat rumah ditempati. Jadi terjadi akad pada sebuah manfaat yang maklum, kemudian maksud, manfaatnya maksud, bukan manfaat yang bukan tujuan utama. Jadi syarat manfaat harus manfaat yang memang yang utama, sehingga manfaat yang bukan tujuan utama seperti halnya pisau, kita sewakan pisau untuk dicium. Ini saya sewakan pisau untuk dicium, bukan pisau untuk motong tujuan utama. Jadi kalau nyewain pisau untuk motong sah. Sekarang saya sewakan pisau buat apa? Buat hiasan. Pisau tujuan utamanya bukan hiasan, itu tidak sah. Jadi syaratnya manfaat harus maksud, harus yang menjadi tujuan utama, bukan tujuan yang lain. Kemudian syarat manfaat yang disewakan juga harus manfaat yang boleh diberikan ke orang lain. Adapun manfaat, misalkan manfaat istri untuk istimta, misalkan melakukan syahwat pada seorang perempuan, nggak boleh diberikan ke orang lain. Ini saya sewakan istri saya buat kamu sebulan, nggak sah. Yang terakhir harus akad dengan ada bi'iwadin ma'lum, dengan biaya yang maklum. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa syarat manfaat yang ingin disewakan. Untuk hari ini kita masukkan tentang syartu aqidil ijarah. Qala al-musannifu rahimahullah, syartu aqidil ijarah, syarat yang melakukan ijab dan kabul. Aqid artinya yang melakukan ijab dan kabul. Kalau di sini itulah yang menyewakan dan yang sewa. Syartu aqidil ijarati, syarat aqid yang melakukan transaksi ijarah, sewa menyewa, baik dia itu muajir artinya yang menyewakan, yang punya tempat, misalnya yang punya rumah, dia menyewakan rumahnya. Wa musta'jir ataupun musta'jir yang menyewa, yang sewa. Nah, yang sewa rumah itu musta'jir, sedangkan yang punya rumah namanya muajir. Syarat dua-dua mereka syartu aqidil bai' min bai'in wa mushtarin. Syaratnya sama persis seperti syarat pada si penjual dan si pembeli. Nggak boleh anak kecil, nggak boleh orang gila. Siwa Islam al-musta'jiri li muslim, kecuali yang tidak disyaratkan di sini, yaitu harus Islam musta'jir, dia menyewakan untuk muslim, tidak harus Islam. Boleh yang nyewanya itu bukan muslim, orang kafir, tapi dia sewakan, dia nyewa buat apa? Untuk muslim, nggak harus. Boleh yang nyewa itu adalah, boleh yang menyewakan itu orang kafir, dia sewa untuk bapaknya yang muslim misalnya. Sah. Kemudian sekarang masuk ke contohnya, suratu ijaratul ain. Karena sebagai sebelumnya kita sebutkan bahwa ujrah ataupun ijarah, sewa menyewa, ada dua dalam fikih Islam. Yang pertama ijaratul ain, ijarah ataupun sewa menyewa al-ain, yang artinya sewa menyewa yang benda disewakannya sudah maklum, sudah ditentukan. Seperti misalkan ini saya sewa rumah ini. Nah, rumah ini artinya nggak boleh ganti dengan rumah lain, harus ini.
Ini namanya ijaratul ain. Ada satu lagi namanya ijaratul zimmah. Ijaratul zimmah artinya cuma memberi tanggung jawab. Enggak harus dia yang lakukan, boleh orang lain. Seperti misalkan saya wajibkan terhadapmu untuk kamu bikin rumah saya dengan biaya 100 juta. Apakah harus dia yang bangun? Tidak, enggak harus dia ngikat bata, enggak harus. Boleh dia nyari tukang seperti mandor. Itu namanya ijaratul zimmah. Karena kecuali misalkan seperti jahit baju, termasuk juga kita datang ke toko jahit, kita bilangnya ini saya wajibkan engkau untuk menjahit pakaian saya. Enggak harus engkau, siapapun di toko ini. Pokoknya pakaian saya terjahit dengan biaya 100.000. Nah, ini tidak kita tentukan siapa yang kita sewa. Apakah dia, pokoknya pakaian saya terjahit. Seperti mandor tadi, kita enggak mewajibkan, enggak menentukan siapa yang kita sewa. Pokoknya rumah saya dibangun, tanggung jawab kamu. Ini namanya ijaratul zimmah. Ataupun seperti contoh lain, saya wajibkan ke kamu untuk membawa saya dari sini ke Monas dengan biaya 150.000. Apakah harus dia? Kita tidak menentukan apakah harus mobil yang ini, mobil yang itu. Tidak. Pokoknya kamu bertanggung jawab untuk membawa saya ke sebuah tempat dengan biaya 100.000. Namanya ijaratul zimmah. Jadi ijarah zimmah adalah akad sewa menyewa yang tidak ditentukan benda yang disewa. Tidak ditentukan, sembarang saja terserah. Sedangkan akad ijaratul ain adalah ijarah, akad sewa menyewa yang ditentukan benda yang disewa. Saya sewa rumah ini. Nah, ini enggak boleh yang lain. Ataupun saya sewa kamu. Nah, kita tentukan, kita sebutkan harus kamu, tidak boleh orang lain. Nah, ini namanya ijaratul ain. Contohnya suratu ijaratul ain. Contoh ijaratul ain ay yaqula Zaidul li Amr. Misalkan si Zaid berkata untuk si Amr, misalkan si A berkata ke si B, ajartuka hadhihi ad-dara sanatan litaskunaha bi 100 dinar, fayaqul Amrun qabiltu. Ini saya sewakan untukmu akan rumah ini. Kita tentukan rumah. Beda halnya kalau misalkan kita nyewa seperti ini. Saya pengen nyewa sebuah rumah. Rumah mana saja? Saya pengen nyewa sebuah rumah untuk tempat tinggal dengan biaya sebulan 100.000 misalkan, ataupun 1 juta sebulan. Ini sewa tidak ditentukan rumah yang mana yang kita sewa. Artinya ntar kewajiban terhadap yang nyewa, dia wajib nyari rumah yang tempat kita tinggal selama sebulan. Tidak kita tentukan rumah yang mana. Ini namanya ijarah zimmah. Jadi ijaratul ain kita sebutkan, kita tentukan ketika transaksi, ketika dalam akad kita tentukan benda yang disewa. Ini saya sewakan untukmu akan rumah ini. Nah, kita tunjuk rumah ini. Nah, ini namanya ijaratul ain karena benda yang disewa sudah ditentukan. Artinya enggak boleh dicari tempat lain. Udah rumah yang sudah ditunjuk tadi, sudah itu rumah, enggak boleh yang lain. Tapi kalau misalkan saya sewa ke kamu sebuah rumah, saya sewakan untukmu sebuah rumah selama sebulan. Ini rumah yang mana? Sembarang saja, terserah. Ntar dia nyari. Ini saya sewakan untukmu akan rumah ini selama setahun, litaskunaha untuk engkau tempati dengan biaya 100 dinar. Kemudian si Amr berkata, qabiltu, saya terima. Nah, ini contoh ijaratul ain. Ijaratul ain karena benda yang disewakan sudah ditentukan. Seperti contoh lain, misalkan saya sewakan motor ini. Nah, kita tunjuk motor ini. Artinya ntar gak boleh diganti dengan motor yang lain, harus motor itu. Kalau misalkan itu tiba-tiba motor itu rusak, ataupun motor itu terbakar, ataupun dicuri, batal akad. Akad batal karena benda yang disewa sudah nggak ada lagi. Tapi kalau ya akadnya seperti ini, saya sewakan untukmu sebuah motor. Nah, itu motor yang mana? Kalau misalkan motor yang dia punya rusak, dia cari motor lain. Karena tidak ditentukan tadi. Nah, jadi kalau yang ijaratul ain adalah ijarah
yang benda yang disewakannya sudah tertentu. Sedangkan ijaratul zimmah, suratu ijaratul zimmah, contoh ijarah zimmah, yaitu an yaqula Zaidul li Amr, misalkan si Zaid berkata untuk si Amr, alzamtu zimmataka hamla hadzal bur ila baladi kadza bi hadzal dinar, fa yaqulu Amrun qabiltu. Contohnya, saya berikan tanggungjawab kepadamu. Saya berikan tanggungjawab untukmu untuk membawa gandum ini ke daerah fulan dengan ongkos 100.000. Ini contoh ijarah zimmah. Pokoknya kita tugaskan ataupun kita berikan tanggungjawab dia untuk membawa barang kita ke tempat fulan, untuk mengirim barang kita, paket kita ke daerah fulan dengan biaya 100.000. Kemudian kita enggak menentukan siapa yang bawa. Pokoknya kamu bertanggung jawab untuk membawa ini paket ke daerah fulan. Ini tidak kita tentukan siapa yang kita sewa. Antar dia boleh saja dia suruh orang lain, dia nyuruh karyawannya untuk membawa, silahkan. Karena yang kita cuman menjadikan dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Seperti mandor lah. Seperti mandor. Ini saya wajibkan kamu untuk bertanggung jawab dalam membangun rumahku sesuai dengan gambar dengan biaya 100 juta. Ini namanya ijaratul zimmah. Karena kita tidak menentukan siapa yang harus membuat. Pokoknya dia bertanggung jawab. Entar boleh dia yang bangun sendiri, boleh juga dia yang nyari tukang. Dia nggak mau bangun, misalkan ada kesibukan yang lain, dia nyari orang lain. Tapi dia bertanggung jawab. Ini namanya ijaratul zimmah. Karena tidak menentukan secara khusus siapa yang membangun. Dia yang bertanggung jawab. Ini nama, ataupun contoh yang seperti tadi. Ini saya wajibkanmu untuk bertanggung jawab dalam mengantar paket ini ke daerah fulan dengan biaya 100.000. Itu siapa yang ngantar? Pakai mobil apa? Enggak, pokoknya paket saya sampai. Siapa saja terserah. Tapi kamu bertanggung jawab. Ini namanya ijaratul zimmah. Cuman bedanya ijarah zimmah seperti mandor tadi, seperti yang kirim paket barusan, ketika tidak ditentukan siapa yang harus melakukan, cuman memberikan tanggung jawab, kewajibannya harus menyerahkan biaya di muka. Enggak boleh nanti saya bayar. Enggak. Karena itu bisa memberatkan terhadap si itu ntar mandor. Misalkan dia nyari tukang udah minta uang, kita belum ngasih ke dia uang, sedangkan dia butuh memberikan gaji tukang. Ntar dia yang pusing. Makanya kalau ijaratul ain yang seperti tadi cuman memberikan tanggung jawab, yang arti nggak harus dia yang bangun, dia boleh mencari orang lain. Kewajibannya, ujrahnya ataupun biayanya, ongkosnya harus diserah di muka, nggak boleh nanti. Ini kewajiban. Marhaba. Itu boleh. Ya, mulai. Nah, tapi harus di muka walaupun tadi dicicil. Ya, tapi harus bayar di depan. Jangan bayar kalau udah selesai. Jangan tunggu selesai dulu baru bayar. Bayar dulu baru dia lakukan. Kalau yang seharusnya tidak seperti itu kalau ijarah zimmah. Seharusnya misalkan 20%. Ketika dia sebelum melakukan 20% kasih uang dulu. Ini Pak, uang untuk 20% lakukan. Ntar dia pengen lanjutin, ini Pak, uang 20% lagi lanjutkan. Jangan dia buat dulu, ntar dia beri bahan bangunan dari mana? Bayar tukang dari mana? Itu karena itu bisa memberatkan si mandor itu. Maka solusi yang benar adalah kasih uang di muka, ngasih uang dulu baru dia bekerja. Makanya itu yang benar seperti itu, Pak. Yang benar ngasih uang dulu, walaupun dicicil kan terserah.
Tapi misalkan ini Pak tolong bangun sekitar 20%, ini uang 20%. Nah, baru nanti sebelumnya ada namanya gentleman agreement sebelumnya, and I pay 30%, and then after. Nah, jadi yang jahatnya kalau bukan itu, wah ya orang bisa lari lah. Ya artinya makanya kita juga harus nyari tukang yang memang kita percaya. Kalau nggak percaya jangan nyari itu, nyari yang lain. Nah, artinya kalau yang pertama solusinya nyari orang yang memang mandor yang sudah kita percaya biar dia nggak lari. Itu yang pokoknya pertama. Kemudian yang kedua, ngasih uang itu tujuan kenapa ngasih uang syariat? Ini fikih ataupun syariat Islam. Untuk sekarang malah itu aturan di semua negara. Ngasih setelah bangun. Nah, kalau ijaratul ain boleh. Kalau yang seharusnya tidak seperti itu. Kalau fikih yang dalam Islam yang seharusnya bukan seperti itu. Misalkan seharusnya dalam fikih apabila ijarah zimmah, ini khusus ke ijarah zimmah. Ijarah zimmah artinya ijarah yang cuma memberikan tanggung jawab. Nah, ini yang bermasalah. Nah, ini semua kesalahan kenapa? Ini penyebab karena ini tidak dilakukan. Ini yang memberatkan mandor. Ini iya. Misalkan mandor dia punya tukang 5 orang. Itu tukang dia ngebayar. Siapa tukang itu ntar minta uang sama siapa? Sama mandor. Sedangkan mandor dari atas yang punya rumah belum ngebayar. Nah, ini dia yang berat. Makanya dalam Islam diwajibkan, wajib ini hukumnya. Ketika ijarah zimmah seperti yang tadi, cuman memberikan tanggung jawab, tidak harus dia melakukan, itu wajib bayar di muka. Kalau cicil silahkan, misalkan ini Pak 55%, 5%, udah 5% ngasih, entar 5% lagi ngasih, tapi bayar di muka. Jangan lakukan dulu 5% nanti saya bayar. Nggak boleh. Harus bayar di muka. Khusus ijarah zimmah. Tapi kalau ijarah ain artinya orang yang melakukan sudah kita tentukan harus kamu. Contoh misalkan kita datang ke toko jahit, Pak, ini saya pengen saya sewa kamu, nggak boleh orang lain, harus kamu yang bikin. Itu ntar kesepakatan. Karena ini contoh, ini harus dia yang melakukan, nggak boleh orang lain. Ijaratul ain boleh, ntar kata dia udahlah bayar ntar aja, boleh dia bilang ntar aja. Karena memang kita akad sama dia dan dia yang harus melakukan. Tapi kalau yang mandor tadi, cuman kita berikan tanggung jawab ke dia, nggak harus dia yang melakukan. Pokoknya yang diberikan tanggung jawab selesai, maka saat itu wajib bayar di muka. Kenapa? Karena bisa jadi dia ntar nyuruh ke orang lain, nyuruh ke karyawannya, nyuruh ke tukang yang dia miliki. Apabila ini dia nggak punya uang, yang punya rumah belum membayar. Yang punya rumah belum ngebayar, sedangkan tukang dia udah minta. Nah, ini apa yang terjadi? Pusing mandor. Iya, sama. Mau pemborong, mandor sama aja. Solusi harus bayar di muka. Kalau misalkan kita nggak yakin 100% cicil, udahlah ini setiap 5% saya bayar. Ini 5% dulu. Ntar 5% lagi. Tapi bayar di muka, jangan ntar kamu bikin dulu nanti saya bayar. Ini nggak boleh. Karena itu memberatkan dia, sangat memberatkan. Memang kita nggak ngerasa kecuali kalau kita yang sebagai mandor. Itu belum dibayar, kita karyawan udah negeri. Nah, itu pusing. Nah, itu yang membuat pusing itu. Nah, banyak terjadi. Entar itu kita ngasih bill ya. Ngasih bill berapa bulan ini belum dibayar, bulan itu ke depan belum dibayar, udah 3 bulan belum dibayar sama perusahaan, sedangkan kita yang karyawan kita sudah banyak lagi, pusing kita yang nombokin akhirnya. Nah, makanya harus kalau ijarahnya zimmah wajib bayar di muka, bayar di muka, jadi bayar dulu baru dia lakukan, supaya dia punya modal. Kalau dia pengen nyari tukang itu mandor, dia sudah punya uang, udah ada pegangan. Tapi kalau kita nggak bayar duluan, pusing dia.
Makanya ijarah zimmah bedanya pertama, ijarah yang membedakan antara ijarah zimmah dengan ijaratul ain. Ijarah ain, benda yang kita sewa ataupun orang yang kita sewa kita tentukan harus kamu, nggak boleh orang lain. Itu ain. Itu boleh. Ijarah ain boleh kita tunda, boleh kita kesepakatan dengan dia, ntar uangnya saya bayar ntar, boleh. Tapi kalau ijarah zimmah cuma memberikan tanggung jawab, seperti ke mandor, seperti ke tukang jahit misalkan yang di toko, siapapun yang jahit terserah, pokoknya pakaian saya terjahit. Itu hukumnya wajib ngasih uang di muka. Wajib ngasih uang di muka. Inilah contoh ijaratul ain dan ijarah zimmah. Untuk selanjutnya insyaallah kita masuki tentang pembahasan yang baru, yaitu al-waqf. Ini wakaf, salah satu ibadat yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang malahan dulu para sahabat berlomba-lomba dalam melakukan ibadat yang namanya al-waqf. Malam ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.